Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 8. Cerita dimulai setelah nampaknya wujud asli dari iblis yang telah tersegel di dalam paduan rahasia kulit manusia itu. Jeong pun bergumam, ini bukanlah iblis hijau yang berada pada level keempat. Akan tetapi dia adalah iblis level kelima yang telah disebutkan di dalam kitab sang dukun, yaitu iblis biru. Sejujurnya, awalnya aku mengira seorang iblis yang akan muncul mungkin sangat mirip seperti iblis hijau. Tetapi ternyata aku salah, aku menganggap kalau ini adalah sebuah keberuntungan. Namun tiba-tiba saja Jeong merasakan ada sebuah tekanan yang membuat tubuhnya langsung tersungkur di atas lautan darah itu. Bahkan di saat itu, dengan cara yang terpaksa, Jeong harus berlutut di hadapan wanita itu yang seakan-akan memaksa Jeong untuk menyembahnya. Menyaksikan kesenangan yang ada di depan matanya, wanita itu berkata, "Dasar makhluk bodoh, sekuat apapun kau mencoba, kau tidak akan bisa untuk melepaskan diri dari genggamanku." Lalu sambil tersenyum, wanita itu kembali berkata, "Dengarkan perkataanku, kosongkan sukmamu, dan juga serahkan jiwamu kepadaku sekarang juga." Jeong bergumam, seperti yang dituliskan di dalam kitab itu, bahwa iblis yang kelima adalah iblis biru. Roh yang memiliki sebuah dendam kuno yang telah ada selama ratusan tahun, bahkan sampai ribuan tahun. Sebuah roh yang cukup kuat untuk mempengaruhi satu desa, dan juga ia bisa menyebarkan halusinasi berat dan bahkan memberikan rasa sakit. Jadi, untuk membasmi roh biru, maka minimalnya kita harus menggunakan 10 tawis karena dia sangatlah berbahaya. Terlihat wanita itu hanya menikmati cerutu panjangnya dan meniupkan asap putih yang telah keluar dari bibir merahnya dengan begitu lembut. Kemudian, wanita itu menatap kepada Jeong untuk memastikan apakah Jeong telah mengosongkan sukmanya dan juga jiwanya. Setelah melihat Jeong yang masih berusaha untuk melawan tekanan itu, wanita itu berkata, "Manusia ini sangatlah lambat, bahkan sampai detik ini kau belum juga mengosongkan sukmamu itu." Sambil menahan tekanan itu, Jeong bergumam, kitab itu mengatakan kalau mereka sangatlah berbahaya. Akan tetapi sekarang aku memahami bahwa mereka memiliki sebuah kelemahan. Terlihat wanita itu begitu heran ketika Jeong yang tersenyum kepadanya. Ia berkata, "Apa yang salah dengan otakmu itu? Apakah kau sudah gila sampai-sampai kau begitu frustasi dengan keadaan ini?" Jeong berkata, tidak peduli sekuat apa para iblis, tetapi mereka sangat membutuhkan tubuh manusia, dan aku baru saja menyadari akan hal itu. Aku berasumsi kalau para iblis tidak akan bisa melakukan apapun sesuka kalian tanpa menggunakan tubuh fisik. Jadi, jika kau sangat ingin dengan tubuhku ini, maka cobalah untuk memaksaku. Apakah kau bisa membuatku menyerahkannya ataukah tidak? Namun, belum sempat Jeong melanjutkan kata-katanya, wanita itu langsung menggerakkan salah satu dari tangannya untuk membuat tombak darah yang tertuju kepada Jeong. Benar saja, seketika itu juga tubuh Jeong langsung berlubang dengan begitu besar akibat serangan dadakan yang dilancarkan oleh wanita itu. Ketika melihat Jeong yang tersungkur, wanita itu berkata, "Dasar bodoh, kau memintaku untuk memaksamu, tetapi dengan hanya satu kali serangan saja kau telah terjatuh seperti itu." Namun wanita itu semakin kesal karena meskipun ia telah melubangi tubuh Jeong, akan tetapi sampai saat itu Jeong tidak mau mengosongkan sukmanya begitu saja. Lalu wanita itu kembali mengibaskan lengannya untuk yang kedua kalinya. Tetapi kali ini tombak darah yang ia gunakan bertujuan untuk merobek wajah Jeong dan berharap kalau Jeong akan menyerah setelah mendapatkan serangan itu. Terlihat Jeong hanya bisa menahan rasa sakit itu karena separuh dari wajahnya, kulitnya telah terkoyak yang hanya menyisakan segumpal daging yang berlumuran dengan darah. Wanita itu berkata, "Apakah sekarang kau sadar bahwa tidak ada yang bisa kau lakukan selain menuruti apa yang aku katakan?"
Jadi menyerah saja sekarang juga, lalu berikan jiwamu kepadaku dan aku akan memastikan bahwa kau akan mati dengan kematian yang begitu damai. Terlihat wanita itu dahinya langsung berkerut ketika melihat Jeong yang masih berdiri meskipun separuh dari tubuhnya telah terluka parah. Siapa sebenarnya manusia ini? Dia mampu menahan rasa sakit yang luar biasa itu, bahkan saat wajahnya yang telah sobek setelah terkena seranganku. Wanita itu berkata, meskipun kau bukanlah bocah biasa, tetapi hal itu tidaklah penting karena yang aku butuhkan hanyalah jiwa dan juga sukmamu. Setelah mengatakan itu, wanita itu langsung menghempaskan Jeong kepada sebuah tiang yang berdiri kokoh tepat di belakangnya. Lalu wanita itu berkata, baiklah manusia, aku akan memberikanmu sebuah penawaran. Jika kau memberikan jiwamu kepadaku, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Mendengar penawaran itu, Jeong pun bertanya mengapa wanita itu memberikannya sebuah penawaran apabila Jeong memberikan jiwanya. Wanita itu berkata, anggap saja kalau itu adalah sebuah pertimbangan, aku tidak akan mendapatkan apa-apa jika aku terus-terusan menyiksamu yang berakibat akan merusak jiwamu itu. Saat mendengar Jeong yang bertanya apa yang akan terjadi jika dia menolak penawaran itu, dengan tatapan mata yang tajam, wanita itu mengatakan, jika kau menolakku, aku akan membunuhmu sekarang juga. Lalu aku akan mencari jiwa yang lain yang jauh lebih baik daripada jiwamu itu. Jeong pun berkata, sejujurnya ada satu permintaan yang sudah lama aku inginkan. Jadi apakah kau bisa mengabulkannya? Terlihat wanita itu sangatlah bersemangat. Ia berkata, wahai manusia, katakanlah kepadaku apa keinginanmu yang sebenarnya. Setelah aku melihat sebuah kebencian yang kau punya yang membara di dalam jiwamu, itu artinya selama ini kau hidup dengan cara tidak normal. Apakah seseorang telah mengkhianatimu? Atau apakah seseorang telah membunuh semua keluarga yang sangat kau cintai? Katakanlah siapapun itu, aku akan membunuhnya dan menghilangkan jiwanya dari dunia ini. Sambil tersenyum tipis, Jeong berkata, yang aku inginkan adalah mulutmu yang banyak bacot itu diam dan jadilah budakku untuk selamanya. Sontak wanita itu sangatlah marah. Ia berkata, karena kau sudah bermain-main, aku akan menyiksamu lebih menyakitkan daripada yang sebelumnya. Kemudian wanita itu menjadikan lautan darah yang ada di sana langsung bergejolak dengan begitu hebatnya. Lalu menjadikannya sebagai ratusan tombak darah yang akan ia hujamkan kepada Jeong yang masih terpasung pada tiang besar itu. Benar saja, seketika itu juga sebuah ledakan yang begitu dahsyat telah terjadi di tempat itu setelah ratusan tombak darah telah menghujam tubuh Jeong. Sambil tertawa menyaksikan tubuh Jeong yang terhempas dan terobang-ambing di dalam lautan darah itu, ia berkata, apakah kau bisa menahan rasa sakitnya saat dagingmu tersayat robek, lalu ketika tulangmu yang telah hancur, dan juga ketika tubuhmu yang tercincang? Jujur saja, memang disayangkan jiwa dan tubuhmu akan rusak setelah terkena serangan ini. Akan tetapi inilah pilihanmu karena kau telah bermain-main dengan orang sepertiku. Terlihat Jeong yang tidak sadarkan diri setelah dirinya yang telah terkena serangan itu dengan begitu telaknya. Namun di dalam hatinya Jeong berkata, rasa ini warnanya jauh lebih merah daripada buah delima, lebih kental dan juga lebih kotor dengan rasa yang seperti besi. Semua indraku, sentuhanku, penglihatanku, dan perasaku semuanya mengatakan kalau ini adalah darah. Tetapi aku tahu kalau ini sangatlah berbeda. Aku sudah merasakan banyak darah saat aku dijuluki sebagai iblis sabit pemenggal kepala. Bagaimana rasanya darah di saat itu? Gemetar dari kehidupan, debaran jantung dan juga kehangatan. Rasanya itu adalah kehidupan. Namun darah yang aku rasakan saat ini hanyalah sebuah kematian yang lebih menyakitkan daripada kematian biasa. Setelah Jeong membuka kedua matanya, seketika itu juga beberapa retakan telah terpancar di wajahnya, yang mana retakan itu telah menghancurkan sebuah dimensi yang telah mengurungnya. Jeong mengatakan apa yang terjadi kepadanya selama ini, mulai dari rasa sakit, penderitaan, dan juga siksaan yang ia alami hanyalah sebuah ilusi. Terlihat wanita itu begitu terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Jeong telah mampu menghancurkan sebuah ilusi yang telah ia ciptakan.
Perlahan tapi pasti, retakan itu mulai menyebar dan membesar, lalu memancarkan sebuah cahaya yang diiringi oleh hembusan angin yang begitu kuat dari retakan dimensi itu. Bahkan tanpa wanita itu sadari, ia pun langsung terlempar jauh ke belakang setelah hembusan angin dari dimensi yang ia ciptakan telah terhapus dari hadapannya. Dengan mata yang terbelalak, wanita itu berpikir, bagaimana mungkin seorang bocah sepertinya bisa menghancurkan sebuah dimensi yang bahkan seorang pendeta suci tidak akan pernah bisa melakukannya. Kemudian, wanita itu menciptakan seekor kupu-kupu merah yang terbuat dari darah. Lalu ia menerbangkan kupu-kupu merah itu kepada Jeong yang bertujuan untuk menguji apakah Jeong masih bisa merasakan indranya. Terlihat kupu-kupu itu langsung merobek kulit Jeong sehingga membuat wajahnya telah mengucurkan darah segar yang begitu banyak. Namun meskipun wajahnya telah terluka, akan tetapi Jeong sama sekali tidak merasakan apapun dari serangan itu. Wanita itu bergumam, dia telah berada pada kebebasan rasa, sebuah teknik yang khusus bagi para pendeta suci yang memungkinkan bagi mereka untuk menetralkan semua indera pengrasa mereka. Hal itu bisa membuat mereka mampu menghilangkan semua jenis ilusi yang mampu mempengaruhi kelima indera. Dalam teorinya, hal itu jauh lebih sulit daripada yang dibayangkan karena menetralkan semua indera adalah sesuatu yang sangat sulit meskipun bagi para Taois tingkat 1. Jadi, aku sangat penasaran bagaimana mungkin bocah ini yang bukanlah seorang Taois mampu melakukan hal itu. Mungkinkah bocah itu sejak dari awal dia telah terlahir ke dalam dunia ini dengan bakat seorang Taois? Ketika melihat reaksi wanita itu yang bertanya-tanya dan merasa kebingungan, Jeong pun langsung tertawa terbahak-bahak tanpa mempedulikan bagaimana kesalnya wanita itu. Memang benar, wanita itu sangatlah kesal. Ia berkata, berani sekali kau tertawa di hadapanku, meskipun kau telah berhasil keluar dari ilusiku. Akan tetapi, apakah kau berpikir kalau kau memiliki sebuah kemampuan untuk mengatasi situasi ini? Jeong berkata, aku tidak tertawa kepadamu, namun aku telah mendapatkan sebuah ide yang sangat lucu. Jadi, apakah kau ingin tahu ide apa yang aku dapatkan? Terlihat wanita itu langsung berteriak dengan sangat keras ketika ia melihat Jeong yang mengambil sebuah buku rahasia yang bersampul kulit manusia itu. Sambil tertawa, Jeong berkata, berdasarkan tulisan dari sebuah buku catatan asli Yin dan Yang, semakin kuno suatu roh, maka semakin tinggi besar kemungkinan jika mereka telah terhubung dengan suatu wadah. Dan aku sangat yakin sudah pasti kalau catatan rahasia ini adalah sebuah wadah untuk roh sepertimu, karena di dalam buku itu mengatakan bahwa wujud sepertimu adalah iblis biru. Tanpa pikir panjang sedikit pun, Jeong pun langsung menggigit catatan rahasia itu sehingga membuat buku itu langsung sobek meskipun sampul buku itu telah terbuat dari kulit manusia. Wanita itu hanya terdiam, ia tidak mengira kalau Jeong akan bertindak dengan cara yang membabi buta yang bahkan di luar dari perkiraannya. Seketika itu juga, wanita itu langsung berteriak kesakitan, bahkan ia juga telah memuntahkan banyak darah setelah Jeong yang merobek buku itu. Melihat reaksi wanita itu, Jeong bergumam, ternyata dugaanku memanglah benar, buku ini adalah wadah dari wanita itu dan ini adalah kelemahannya. Wanita itu berkata di dalam hatinya, hal ini sangatlah mustahil, belum pernah ada seseorang yang bisa merusak buku ini secara langsung karena buku itu telah terselimuti oleh ki demonik. Oleh sebab itulah para Taois hanya bisa menyegelnya. Akan tetapi bagaimana mungkin bocah brengsek itu bisa merusaknya sedangkan dia hanyalah seorang bocah. Kemudian wanita itu langsung mencekik Jeong dengan sangat kuat sehingga membuatnya langsung terpojok pada sebuah tiang. Lalu wanita itu berkata, manusia bajingan sepertimu, berani sekali kau membuatku menjadi marah. Apakah kau berpikir kalau ini termasuk halusinasi? Dengarkan aku baik-baik, mulai saat ini aku sama sekali tidak membutuhkan jiwamu lagi, jadi matilah sekarang juga. Kutuklah kebodohanmu itu karena kau telah mengabaikan sebuah kebaikan yang telah kuberikan kepadamu, jadi matilah dengan cara yang menyakitkan. Meskipun Jeong telah tertekan, namun Jeong masih mampu menertawakan wanita itu sembari mengatakan, bukankah ini terasa aneh? Seharusnya kau bisa langsung mengambil buku ini dari tanganku, tetapi entah kenapa kau tidak melakukannya. Seperti yang aku duga, alasanmu tidak mengambil langsung buku ini adalah karena kau sama sekali tidak bisa menyentuhnya.
Karena perkiraan Jeong memang benar kalau buku itu adalah wadah dari wanita iblis, Jeong pun langsung menguyah sobekan buku yang ada di mulutnya, lalu perlahan menelannya. Wanita itu semakin marah, ia berteriak kepada Jeong, bahkan cengkramannya kepada leher Jeong semakin kencang. Ia meminta kepada Jeong untuk memuntahkan kulit itu. Jeong sama sekali tidak menghiraukan perkataan wanita itu, tetapi Jeong berkata di dalam pikirannya, darah yang masuk ke dalam tubuhku sedang mengamuk dan darahku saat ini sedang melawannya. Yang aku rasakan, sepertinya seluruh tubuhku telah diremas sampai hancur. Hal ini sangat mirip dengan pertama kali ketika aku memakan sebuah tanaman yang sangat beracun. Akan tetapi, kali ini jauh lebih besar daripada rasa sakit itu sendiri, dan ini adalah rasa dendam yang sangat kuat. Sangat jelas kurasakan bahwa wanita ini memiliki sebuah dendam kepada seseorang dengan begitu kuat dan dia sangat ingin membalasnya. Terdengar wanita itu berkali-kali berteriak di hadapan wajah Jeong dengan begitu kencangnya agar Jeong memuntahkan kulit itu. Bahkan saking kuatnya cengkraman tangan wanita itu sampai-sampai Jeong merasakan kalau lehernya telah patah, lalu Jeong pun memuntahkan banyak darah. Namun Jeong melihat kalau wanita itu telah meneteskan air matanya setelah melihat Jeong yang menelan kulit itu. Bukannya merasa iba, akan tetapi Jeong pun semakin tertawa terbahak-bahak karena Jeong merasa telah berhasil mengalahkan mental wanita itu. Tetapi setelah Jeong mengedipkan kedua matanya, tiba-tiba saja Jeong melihat kobaran api yang begitu besar telah membakar sebuah istana yang berdiri dengan kokoh di hadapannya. Namun ketika Jeong menoleh ke sekitarnya, ia melihat ada ribuan mayat yang bergelempangan di atas tanah sehingga darah mereka telah membanjiri wilayah itu. Kemudian Jeong melihat pada sisi yang lain bahwa ada seseorang yang telah menghadap kepada sebuah singgasana sambil memegang sebilah pedang yang ada di tangannya. Memang benar, tepat di depan matanya, orang itu adalah wanita iblis biru ketika ia masih hidup sebagai manusia. Dari tatapan matanya, wanita itu sangat membenci kepada seseorang yang telah berduduk santai di atas singgasananya itu. Kemudian, wanita itu merobek lengan bajunya, lalu menggunakan sobekan baju itu untuk mengikat pedangnya agar pedangnya tidak terlepas ketika ia sedang bertarung. Lalu, ketika wanita itu telah mengacungkan bilah pedangnya kepada seseorang yang berada di atas singgasananya, wanita itu mengatakan sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh Jeong. Jeong pun berpikir, meski aku tidak mengerti dengan apa yang telah ia ucapkan, akan tetapi aku masih bisa merasakan amarahnya yang begitu dalam kepada orang itu. Lelaki yang berada di atas singgasana itu memiliki sebuah tanduk yang bercabang bagaikan rusa sebagai mahkotanya. Ia hanya bisa tersenyum puas ketika melihat wanita itu yang berteriak kepadanya. Karena amarahnya yang sudah memuncak sehingga akal sehatnya tidak bisa bekerja lagi, wanita itu langsung berlari dengan sangat cepat untuk membunuh orang itu. Akan tetapi, dalam hitungan detik, wanita itu langsung terdiam. Ia sama sekali tidak bisa menggerakkan tubuhnya lagi ketika ia telah berhadapan dengan orang itu. Ternyata, wanita itu tidak bisa melakukan pergerakan lagi karena tubuhnya telah terkena sebuah serangan yang telah tertuju kepada titik vitalnya. Memang benar, wanita itu hanya terdiam ketika jantungnya telah berada di tangan laki-laki itu, yang artinya kalau ajalnya telah tiba menjemputnya. Lalu, wanita itu langsung terhempas ke atas tanah tanpa bisa melakukan pergerakan apapun. Yang bisa ia lakukan hanyalah pasrah dengan kematiannya. Kemudian, terlihat ada begitu banyak para prajurit bertopeng yang muncul di balik singgasana itu. Dan mereka langsung mengepung wanita itu meskipun sudah dipastikan kalau wanita itu akan mati. Lalu di bawah sinar rembulan merah dan juga tatapan mata yang sangat tajam, para prajurit itu telah mengacungkan belati mereka kepadanya. Tanpa ampun dan juga belas kasihan, para prajurit langsung menguliti wanita itu sesuai apa yang telah diperintahkan oleh tuan mereka. Memang benar, Jeong melihat dengan kedua matanya bahwa yang tersisa dari wanita itu hanyalah rambut, pedang, dan juga pakaiannya. Dan begitulah kematian tragis yang dialami oleh wanita itu. Ia telah tersegel di dalam sebuah buku yang sampulnya berasal dari kulitnya sendiri. Tiba-tiba saja, Jeong langsung tersadar dan membuka kedua matanya. Ia begitu terkejut ketika wanita itu yang berteriak dengan sangat keras. Jeong menyadari bahwa ada sebuah benang yang berwarna merah telah menempel di dadanya. Jeong bertanya-tanya mengapa benang itu telah muncul begitu saja.
Dan ternyata benang merah itu telah terhubung kepada sang iblis biru. Lalu sambil menangis wanita itu mengatakan kalau dia tidak ingin menjadi seorang budak karena benang merah itu telah muncul di dadanya. Di sampingnya sambil tersenyum dengan santainya Jeong berkata, "Akhirnya aku telah mendapatkan iblis baru yang akan bekerja sebagai budakku." Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.